Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada yang kurang pas di dalam diri? Rasanya jiwa kita tuh butuh semacam obat. Nah, kali ini kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng lewat sebuah panduan spiritual kuno dari tanah Jawa. Gelisah, cemas, atau mungkin hampa? Familiar dengan perasaan itu? Perasaan yang sering kali muncul tanpa kita tahu persis apa penyebabnya. Nah, menurut kearifan kuno, ini bukan sekedar perasaan biasa. Ini bisa jadi gejala dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah penyakit yang bersarang di hati kita. Dalam tradisi Jawa, kondisi ini punya nama penyakit batin. Dan ini penting ya, ini bukan penyakit fisik yang bisa didiagnosis dokter. Ini adalah penyakit yang menyerang pusat kendali spiritual kita, yaitu hati. Tapi, jangan khawatir, ternyata ada sebuah resep kuno yang diwariskan dalam bentuk syair yang indah. Resep untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati ini. Yuk, kita buka dan bedah resep rahasia ini bersama-sama. Syair ini dikenal dengan nama Tombo Ati. Secara harfiah artinya yaitu obat untuk hati. Tapi dari mana sih sebenarnya asal-usul ajaran yang luar biasa ini? Jadi syair ini diyakini berasal dari salah satu figur paling legendaris di Nusantara, Sunan Bonang. Beliau ini kan salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar ajaran Islam di Jawa. Dan cara mereka itu unik banget. Bukan dengan konfrontasi, tapi lewat pendekatan seni dan budaya yang halus, yang menyentuh langsung ke jiwa. Oke, jadi apa inti dari Tombo Ati ini? Sederhananya, ada 5 resep, 5 praktek spiritual yang menjadi kuncinya. Penasaran? Apa aja? Nah, ini dia 5 pilar penyembuhannya. Kalau kita lihat sekilas, mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, di balik setiap langkah ini, ada makna sufistik yang dalam banget. Yuk, kita kupas satu persatu. Resep pertama, dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Kaping pisan moco Quran lan maknane. Artinya, yang pertama, bacalah Al-Quran dan maknanya. Perhatikan, ada penekanan di dan maknanya. Jadi, kuncinya bukan cuma sekedar melafalkan huruf-hurufnya, tapi yang lebih penting adalah tadabbur, merenungkan maknanya secara mendalam. Proses ini tuh seperti kita sedang membangun sebuah jembatan spiritual yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Lanjut ke resep kedua. Kaping pindos solat wengi lakonana. Atau, yang kedua, dirikanlah solat malam. Kenapa harus malam hari? Coba deh kita pikirkan. Malam itu kan hening, sepi, gak banyak distraksi. Nah, keheningan itulah yang menjadi ruang sempurna buat kita berkontemplasi, buat jiwa kita berbicara tanpa gangguan. Makanya, ini jadi waktu terbaik untuk membersihkan diri dan melatih ketenangan batin. Oke, resep ketiga, kaping telu wong kang soleh kumpulana. Artinya, yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, resep yang ini menarik banget. Ini mengingatkan kita kalau penyembuhan jiwa itu bukan proyek solo, tapi proyek komunal. Pernah dengar kan? Kamu adalah cerminan dari 5 orang terdekatmu. Ya, persis seperti itu. Lingkungan membentuk jiwa kita. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu, ibarat kita menempatkan diri di dalam sebuah ekosistem penyembuhan, di mana kebaikan dan kebijaksanaan bisa menular dengan lebih cepat. Resep keempat, bunyinya lumayan unik nih. Kaping papat kudu weteng ingkang luweh. Terjemahannya, yang keempat, perut harus lapar. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita disuruh kelaparan terus-terusan ya. Perut yang lapar di sini adalah sebuah simbol. Simbol untuk mengendalikan hawa nafsu duniawi. Jadi ini lebih dari sekedar nggak makan dan minum. Ini adalah riyadhah an-nafs, sebuah latihan untuk jiwa. Tujuannya adalah untuk mengurangi dominasi keinginan material dan memperkuat sisi spiritual kita. Dan kita sampai di resep pamungkas. Yang kelima, kaping limo dikir wengi engkang suwe. Artinya, yang kelima, berdikirlah di malam hari dalam waktu yang lama. Zikir atau mengingat Tuhan, itu ibarat terapi. Terapi untuk menjaga sinyal kesadaran kita agar tetap terhubung dengan sumbernya. Coba bayangkan ini seperti kita sedang mengisi ulang baterai jiwa kita, menyambungkan hati kita langsung ke sumber ketenangan yang tak terbatas. Efeknya luar biasa. Seluruh sistem batin kita jadi lebih adem, lebih tenang, dan damai. Oke, kita sudah bahas apanya. Sekarang, yuk kita lihat bagaimananya. Karena bukan cuma isinya yang luar biasa, tapi juga cara penyampaian syair ini. Ada kejeniusan tersendiri di baliknya. Lihat deh, kejeniusannya ada pada bentuknya. Pertama, bahasanya sederhana, gampang dimengerti, tapi maknanya dalam banget, penuh dengan simbol-simbol sufi. Kedua, strukturnya itu repetitif, berulang-ulang, ini yang membuatnya gampang dihafal, pas banget buat budaya lisan zaman dulu.
Ini adalah bukti nyata bagaimana seni bisa jadi alat dakwah yang super efektif. Damai, tanpa konfrontasi, tapi langsung mengena ke hati. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, oke, ini kan ajaran kuno, umurnya ratusan tahun. Apa masih relevan buat kita yang hidup di zaman serba cepat dan penuh tekanan ini? Jawabannya, tentu saja. Dan disinilah letak keajaibannya. Setiap praktik di Tombo Ati ini ternyata punya padanan yang luar biasa dengan konsep psikologi modern. Membaca kitab suci dan merenungkan maknanya, itu kan pada dasarnya cognitive reframing, mengubah cara pandang kita. Berkumpul dengan komunitas yang positif, itu positive social support. Puasa? Wah, itu adalah latihan self-regulation tingkat tinggi. Luar biasa kan? Jadi, setelah semua ini, apa intisari yang bisa kita bawa pulang dari kearifan Tombo Ati? Anggap saja Tombo Ati ini adalah sebuah peta. Peta spiritual yang menunjukkan jalan menuju ketenangan batin. Tapi kita semua tahu kan, punya peta secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau kita cuma diam dan melihatnya. Penyembuhan sejati, ketenangan sejati, itu datang dari tindakan. Dari keberanian kita untuk melangkahkan kaki dan menapaki jalan yang sudah ditunjukkan di peta itu. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Dari kelima jalan yang ada di peta Tombo Ati ini, jalan mana yang rasanya paling memanggil Anda saat ini? Jalan mana yang paling jiwa Anda butuhkan sekarang? Coba tanyakan pada diri sendiri. Karena jawabannya hanya Anda yang tahu.